Pagi ini saya akan mencoba berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul sebuah rahasia hati. Inilah satu tips cara untuk menarik perhatian Tuhan. Jadi ceritanya pagi ini saya akan mencoba berbagi dengan saudara sebuah tips sederhana bagaimana hidup kita gitu loh bisa menarik perhatian Tuhan. Dengan cara apa? Anda mesti punya hati yang benar. Sebab ternyata kalau saya baca firman Allah, Tuhan itu beroperasinya, Tuhan itu bekerjanya di area yang namanya hati. Tuhan selalu tertarik dengan apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan kalau kita baca Alkitab, menurut saya Tuhan itu dalam tanda kutip, Tuhan dalam tanda kutip mudah tercuri perhatiannya ketika dia melihat ada orang-orang yang punya hati yang benar. Apalagi saudara ya, kalau kita itu punya hati yang berpaut kepada Tuhan. Gak cukup hati benar ya. Jadi Tuhan itu praktis. Saya membaca Alkitab, saya menemukan begini. Tuhan itu begitu praktis, begitu sederhana, bahwa sejatinya Tuhan itu mudah tertarik perhatiannya kepada orang yang punya hati yang benar, hatinya berpaut kepada Tuhan, dan dia punya hati yang sepenuh hati bergantung pada Tuhan. Itu tips sederhana buat Anda untuk hidup kita menarik perhatian Tuhan. Saya ulang dalam tanda kutip, Tuhan itu ternyata sejatinya gitu ya, hatinya mudah dicuri perhatiannya pada waktu dia melihat ada hati yang benar, hati yang berpaut kepada Tuhan, hati yang sepenuh hatinya bergantung kepada Tuhan. Mari kita baca, belajar dari ayat firman Allah ini. 1-2 Tawari pasal 25 ayat 1 dan 2. Mari kita akan sama-sama baca saja 2 ayat ini. Pendek toh ayatnya. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ayat 2 terus. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Di ayat yang pertama, coba Anda langsung saja lihat gambarnya ini. Ada namanya raja, namanya Amasya. Dia menjadi raja sangat muda, umur 25 tahun. Dan dia memerintah, ayat 1 katakan selama 29 tahun. Saya pikir Anda semua ini akan setuju gitu ya, sependapat dengan saya. Kalau seseorang masih dalam level umur 25 tahun, boleh dibilang masih muda. Seorang yang umur 25 tahun bahkan dikatakan masih sangat muda. Karena biasanya orang ketika umur 20 tahun dia itu baru awalnya startup mulai kerja kan. Umur 25 tahun adalah seorang ketika dia masih merintis. Dia masih masih membangun, masih menggali yang namanya pengalaman hidup, pengalaman kerja dan seterusnya. Tetapi yang namanya Amasya justru ketika dia di tataran umur 25 tahun, dia itu didaulat ya, ditabiskan menjadi seorang raja ya di kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Umur 25 tahun dia jadi raja, masih sangat muda. Dan saya tertarik pada kalimat yang barusan kita baca dalam 2 Tawari pasal 25 pada ayatnya yang kedua. Saya ingin kita baca ulang sekali lagi ini ayat firman Allah supaya jadi berkat buat kita. 2 Tawari 25 ayat yang kedua, sama-sama kita baca 2 dan 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ini menarik loh sebetulnya. Amasya, raja yang umur 25 tahun masih sangat muda, dikatakan ia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi enggak enaknya ada kata hanya. Kok pakai hanya ya? Sudah senang kita membacanya, sudah nyaman kita membacanya. Saya pikir
Anda sama dengan saya. Saya senang sekali ketika membaca pada frase kalimat yang pertama yang berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Adem gitu di hati rasanya, nyaman membacanya. Tapi sayang, pada anak kalimat yang kedua itu diterangkan setelah koma kata gini, hanya, nah ini yang ganjel, ini yang tidak enak. Sudah melakukan yang benar di mata Tuhan itu sudah good sebetulnya. Tapi sayang anak kalimat berikutnya berkata, hanya tidak dengan segenap hati. Ini persoalan. Gini loh saudara, kita itu gak bisa main klaim sama Tuhan, main komplain maksud saya. Anda gak bisa main protes sama Tuhan. Tuhan, saya udah melakukan apa yang benar di matamu. Saya udah bikin ini, bikin itu. Tetapi sayang ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kita melakukannya ternyata Tuhan lihat gini, tidak dengan segenap hati. Ketika kita melakukan apa yang benar, orang bisa lihat. Perbuatan yang benar yang kita lihat, yang kita lakukan, orang bisa lihat. Tuhan bisa lihat, pasti Tuhan bisa lihat. Tetapi kalimat yang kedua itu bicara hati. Itu orang gak bisa lihat. Hanya Anda yang tahu, saya yang tahu, dan Tuhan yang melihat, yang tahu itu. Ketika kita melakukan sudah dengan benar, tetapi kalau kita melakukannya dengan 1/4 hati, dengan 3/4 hati, dengan setengah hati, tidak ada orang tahu, tidak ada orang lihat. Tapi Anda yang tahu, saya yang tahu, dan Tuhan yang lihat, dia yang tahu. Karena area Tuhan bekerja, Tuhan selalu tertarik dengan apa yang ada di dalam hati kita. Catat itu baik-baik. Sayang, Amasya sudah benar melakukannya di mata Tuhan, tapi hanya tidak dengan segenap hati. Mungkin dengan 1/4 hati kali ya, dengan setengah hati. Makanya saya kasih catatan sama saudara pada PowerPoint kalimat ini, kita ternyata tidak cukup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi kita itu harus melakukannya dengan segenap hati. Makanya tadi saya katakan kita gak bisa main misalnya namanya komplain sama Tuhan. Saya udah melakukan apa yang benar Tuhan, tapi ternyata Tuhan lihat di hati kita. Kita melakukan sudah benar, sudah bagus. Tetapi tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan segenap hati. Padahal Tuhan itu mudah tercuri perhatiannya. Dengan apa? Dengan apa yang di dalam hati kita. Yang orang gak lihat, Tuhan lihat. Itu yang menjadi persoalan. Makanya saudara, mari kita belajar apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, yang kita lakukan menjadi perintah Tuhan. Lakukanlah itu dengan segenap hati. Karena gini loh, selalu areanya adalah hati. Anda untuk bisa jadi anak Tuhan yang taat, kita gak pernah jadi orang Kristen yang benar. Kita gak pernah jadi Kristen yang taat. Kita gak akan pernah bisa jadi orang Kristen yang berkobar-kobar, yang bergairah, yang antusias, yang menyala-nyala dengan Tuhan. Kita gak menjadi orang Kristen yang hidup suci, hidup benar, selama hati kita yang di dalam belum dibereskan. Kemarin kita bicara tentang tanah hati yang baik. Tanpa tanah hati yang baik, tanpa tanah hati yang dibenahi dulu, dibereskan, kita gak pernah jadi Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Kita gak pernah jadi Kristen yang hidup suci, hidup benar, yang berkenan kepada Tuhan sebelum hati kita dibenahi, dibereskan. Kalau ada batu, batunya disingkirkan dan seterusnya. Makanya kalau kita baca di ayat berikutnya ini saudara ya, dalam Yehezkiel pasal 36, di ayat yang ke-26 sampai 27, saya baca ayat 26 saudara ya. Lalu saudara baca ayat 27-nya bersama dengan saya sama-sama ya. Saya baca ayat 26 dikatakan begini, Yehezkiel 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru, kata firman Tuhan, dan roh yang baru. Yang pertama hati yang baru dulu, kemudian roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi untuk punya hati yang taat, hati mesti baru dulu. Sama-sama kita baca ayat 27, 2 dan 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu
hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang saya mau sampaikan sama saudara, kita itu gak bisa jadi kesan yang taat melakukan setiap peraturan Tuhan sebelum hati kita dibereskan. Makanya saya kasih statement gambar berikutnya begini. Jadi hati kita ternyata itu sangat menentukan. Saya ulang, bahwa ternyata hati kita menjadi penentu yang sangat menentukan apakah kita melakukan sesuatu atau tidak. Bahkan firman Tuhan yang kita dengar kita melakukan atau tidak, itu sangat ditentukan oleh hati kita. Penentunya adalah hati. Makanya saya katakan tadi barusan, kita gak pernah jadi Kristen yang taat sebelum hati ini beres. Ada gak pernah jadi Kristen yang hidup suci, hidup memuliakan Tuhan? Anda dan saya gak pernah jadi Kristen yang benar sebelum hati dibereskan. Jadi pertobatan, hidup baru. Jadi kalau pagi ini Anda berkata, saya ingin punya kehidupan yang baru pendeta. Ya bagus. Tapi Anda gak akan pernah melangkah jadi Kristen hidup baru sebelum hati ini dibereskan. Jadi pemberesan hati itu penting. Lihat Amasya, itu contoh yang sangat penting buat kita. Karena ayat ini mengatakan bahwa dia sudah melakukan apa yang benar, tapi sayang dia melakukan semuanya itu tidak dengan segenap hati. Seringkali problemnya Amasya itu ada pada kita. Jujur saudara ya, Anda dan saya, kejatuhan kita, problemnya kita, masalahnya kita sama dong dengan Amasya. Kita mungkin sudah melakukan apa yang benar, tapi kita melakukannya cuma setengah hati, cuma seperempat hati, tidak dengan sepenuh hati. Padahal yang Tuhan mau sudah bagus melakukan apa yang benar, tapi lakukanlah dengan sepenuh hati atau segenap hati. Ada banyak contoh di Alkitab. Saya bisa kasih tunjuk sama saudara bahwa Tuhan itu hanya tertarik yang di dalam hati kita. Ada banyak tulisan di Alkitab Tuhan berfirman, Tuhan lihat hati. Tuhan hanya tertarik pada area hati. Ingat saudara ya, yang membuat Israel itu gagal masuk tanah Kanaan, itu kenapa? Gak sepenuh hati ikut Tuhan. Hadapi masalah, ngomel. Hadapi masalah, bersungut-sungut. Jadi kalau Anda pengen tahu ciri-ciri orang yang ikut sama Tuhan, percaya sama Tuhan gak sepenuh hati, itu gampang ngomel, itu penyakit akhir zaman. Ngomel, bersungut-sungut. Lihat Israel, gak ada air, ngomel. Nanti alami pencobaan sedikit di padang gurun, dia bersungut-sungut. Kenapa? Setengah hati. Setengah hati itu kalau saya pakai istilah mobil, saudara, itu tekor hatinya. You know aki yang tekor, mogok, suka mogok dia. Itu orang Kristen yang setengah hati. Makanya saya suka sampaikan sama saudara, bangsa Israel umat Allah yang generasinya Musa, yang keluar dari tanah Mesir, saudara, yang masuk tanah Kanaan cuma 2 orang. Siapa? Yosua dan Kaleb. Kenapa cuma 2 orang? Alkitab catat, saya pernah mempelajari itu hampir 6 kali Tuhan berkata tentang Yosua dan Kaleb, kecuali Yosua dan Kaleb, mereka ikut aku dengan sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati. Itu adalah getaran perasaan Tuhan. Seperti Tuhan berteriak keras kepada umat Israel, kamu tidak ikut aku dengan sepenuh hati, kecuali Kaleb bin Yefune. Mereka masuk karena mereka ikut aku dengan sepenuh hati. Tuhan itu mudah dicuri perhatiannya ketika melihat ada orang-orang yang ikut dia, percaya pada dia, melakukan perintah peraturannya dengan sepenuh hati. Kalau Anda mau bukti, saya tunjukkan ayatnya. Saya tidak sempat mencatat, tapi saya bisa tunjukkan. Tolong multimedia lihat Bilangan pasal 32. Cuman 1 ayat saja, ada 5 ayat yang lain. Mungkin gak perlu dibuka karena waktu. Bilangan pasal 32 itu ada pada ayat 11 dan 12 saudara ya. Bilangan pasal 32, terima kasih multimedia. Saya baca ya, perhatikan ayat ini ya. Bilangan 32 ayat 11 dan 12 saya baca. Bahwasanya lihat, orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, generasinya Musa keluar dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas,
tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan kalimat ini, oleh karena mereka apa saudara? Tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Urusan hati itu urusan perasaan Tuhan. Ini perasaan Tuhan. Kamu ikut aku tidak sepenuh hati, makanya gagal masuk tanah Kanaan. Jadi kita tahu di sini apa yang seringkali membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan. Apa yang membuat kita seringkali gagal mencapai janji-janji Tuhan, destininya sama kita. Harusnya janji Tuhan itu semuanya dipenuhi, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tapi kenapa seringkali kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan yang terbaik dalam hidup kita? Jangan-jangan masalahnya di mana? Hati kita nggak beres. Mungkin kita sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sudah good. Tapi sayang melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Ini problemnya. Problemnya umat Israel di padang gurun, problemnya Amasya, itu problemnya kita. Sudah benar saya Pak, Tuhan saya sudah melakukan ini. Ada coba ribut sama Tuhan, ada coba tawar menawar sama Tuhan. Tuhan saya sudah melakukan sebenar ini di matamu. Tapi Tuhan lihat, ya kamu melakukan sudah benar sih seperti firman, tapi tidak sepenuh hati kamu. Seperti Israel gagal, Amasya pun mengalami hal yang sama nanti. Hancur juga hidupnya. Coba kita lihat ayat 12, sama-sama kita baca Bilangan 32 ayat 12. Ini keren, ini menarik perhatian kita. 2 dan 3. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Pantesan cuma 2 yang masuk mengalami penggenapan janji Tuhan, Kanaan yang tanah yang diberkati. Kenapa? Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dari sini kita mengerti bahwa ikut Tuhan dengan sepenuh hati, punya hati yang all out sama Tuhan, punya hati yang cintanya sepenuh hati, punya hati yang benar dan sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Itu ternyata hati kita menentukan masa depan kita. Ini penting loh kata-kata ini. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan pada titik ini. Hati kita itu menentukan masa depan kita. Ya, hati kita itu menentukan promosi dalam hidup kita. Hati kita menentukan berkat kita. Itu yang terjadi pada Daud. Daud itu dipromosikan karena dia punya hati yang taat, punya hati yang setia. Ketika pergi ke medan perang disuruh Isai ayahnya, Anda tahu cerita itu? Iya kan? Dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia nggak tinggal begitu saja 2-3 ekor biar saja hidup mati terserahlah. Enggak, dia cari pengganti untuk jaga itu penggembalaan dombanya. Dia pergi ke sana. Tuhan itu lihat orang ini setia pada perkara yang kecil. Hatinya hati yang setia sepenuh hati. Makanya karena dia setia dari perkara yang kecil dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Dari menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dipercayakan menggembalakan umat Israel yang jauh lebih besar. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Tuhan lihat hati. Tuhan itu bergeraknya di area namanya hati. Selalu Tuhan tertarik dengan apa yang di dalam hati kita. Hati kita menentukan masa depan kita. Hati kita menentukan berkat kita. Jadi kalau Anda ingin 2023 di tahun yang baru ini Anda mengalami promosi, Anda ingin mengalami janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara, bereskan hati. Lanjutan kemarin saya katakan, izinkan Tuhan bajak hati kita. Tuhan, selidiki hatiku, lihat hatiku Tuhan. Izinkan. Kapan terakhir ada berdoa seperti itu? Salomo itu dipromosikan karena hati, saya suka ajarkan. Tapi dia hancur jatuh juga. Hatinya serong dari Tuhan, hatinya gak beres, berantakan semuanya. Begitu setelah Salomo terpecah jadi 2 kerajaan Israel. Anak cucunya terpecah semua. Karena masalah urusan hati, jelas hati kita menentukan masa depan kita. Mari punya hati yang beres. Dan saya setuju, hati kita juga menentukan kesehatan kita. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Jadi Tuhan kasih obat di tubuh kita itu di mana? Hati. Hati itu obat, saudara. Obat yang manjur, obat yang mujarab kata ejaan lama. Itu jadi hati menentukan masa depan. Saudara mesti setuju, amin, amin, harus amin. Dan hati itu menentukan kesembuhan kesehatan kita ternyata. Semua ditentukan oleh hati. Dan Tuhan itu adalah pribadi yang menyelidiki hati. Coba kita lihat Mazmur 44 di ayat yang ke-22, saudara ya. Mari kita lihat ayat ini. Sama-sama kita baca saja. Mazmur 44 ayat yang ke-22. 1, 2, dan 3. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena ia mengetahui rahasia hati. Kalau Anda bertanya apa dari ayat ini pendeta ambil judul firman Allah? Ya, saya membagikan tentang sebuah rahasia hati. Saya ambil judulnya dari ayat ini, bahwa ia mengetahui rahasia hati. Kita nggak bisa pakai topeng datang di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang Tuhan lihat apa? Hati. Kalau kita melakukan sesuatu dengan benar, orang bisa lihat, saya katakan. Orang di sekitar kita bisa lihat, Tuhan pun lihat. Tapi ketika kita melakukannya dengan hati yang baik atau tidak, dengan sepenuh hati atau belum, itu hanya Tuhan yang tahu. Sebab Tuhan melihat, mengetahui rahasia hati. Dan kegagalan daripada raja yang bernama Amasya itu pada masalah hati. Sudah benar yang dilakukan. Kalau kita lihat 2 Tawari pasal 25 ayat yang kedua tadi, saya baca ulang sekali lagi. Ini menjadi satu pelajaran buat kita. Amasya itu kita banget gitu ya. Umat Israel di padang gurun itu kayak kita. Tekor hatinya, gak sepenuh hati. Saya baca saja ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sudah bagus. Tapi sayangnya begini. Hanya, nah ini yang gak enak. Tidak dengan segenap hati. Yang Tuhan minta sepenuh hati. Kita sudah belajar, tadi saya sampaikan kisah tentang Yosua dan Kaleb. Bayangkan hampir dari 2 atau sampai 3 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Harusnya janjinya terpenuhi. Tuhan tuh berjanji dengan sumpah. Harusnya gak bisa batal. Tapi karena hati yang gak beres, akhirnya gak terjadi janji Tuhan. Karena mayoritas, cuman 2 tuh yang sepenuh hati. Jadi itu mewakili gambaran kehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang ogah-ogahan, gampang tekor, itu mewakili umat Israel yang jumlahnya hampir 3 juta tadi. Mayoritas, hampir mungkin 99%-nya yang ternyata ikut Tuhan dan sepenuh hati. Jadi kalau kita ketemu orang yang ogah-ogahan, gampang pundung istilahnya, gampang ngambek, yaitu mewakili yang 99% tadi, yang tidak sepenuh hati. Kalau Anda lihat ada orang yang militan, setia, sepenuh hati ikut Tuhan, itu model Yosua dan Kaleb, cuman sedikit. Kebanyakan kita model kayak Amasya, kebanyakan kita modelnya kayak umat Israel di padang gurun. Padahal Tuhan lihat hati. Yosua dan Kaleb itu mengalami penggenapan janji Tuhan yang luar biasa, mengalami promosi. Seperti yang saya bilang sama saudara dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, ini maksud saya ayat yang ke-7, karena bawahnya ayat yang ke-7. Lihat ya, Tuhan itu hanya tertarik dengan hati loh. Ayat ini yang berkata, kenapa bukan Eliab? Atau saya baca ayatnya biar clear jelas ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel pun hampir salah. Ayat ini menjelaskan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi ketika lihat Eliab, sebab aku telah menolaknya. Ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tuhan lihat apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, penampilannya. Tetapi Tuhan, kata Alkitab, melihat hati. Oh, ini penting loh saudara ya. Ini serius ayat ini, bahwa pemberesan hati itu penting. Jadi Tuhan itu akan mudah tercuri hatinya ketika melihat hati yang benar, yang sepenuh hati, yang berpaut kepada Tuhan, yang Tuhan lihat hati, perhatiannya kepada hati. Cara kerja Tuhan itu hati. Eliab ditolak, padahal gini loh, Daud itu dibandingkan kakak-kakaknya dari mulai Eliab,
Dari mulai Syama, Abinadab, kalah namanya Daud. Kalah tinggi, kalah gagah, kalah keren, kalah pengetahuannya, karena pendidikannya pun kalah. Ilmu tata negara politik juga kalah. Kakaknya tentara, ikut sama Saul, punya jabatan pangkat yang bagus, biasa berperang. Daud tidak, cuman gembala kambing domba. Pendidikan tidak bagus, dianaktirikan ceritanya Daud. Tapi dalam ayat ini Samuel berpikir pasti Eliab yang dipilih. Mau diurapi, Tuhan katakan aku menolak dia. Mau Syama, mau Abinadab, ditolak. Kamu melihat di depan mata, kita manusia selalu melihat penampilan yang luar di depan mata. Tuhan tidak. Yang Tuhan lihat apa? Area di dalam hati kita. Anda mau ngalami promosi, lihat hati. Hati kita dibereskan. Anda lihat contohnya Daud. Daud kalah semuanya. Jadi masa depan Daud yang sangat baik, dia mendapatkan promosi sangat baik, itu karena hatinya beres. Hatinya berkenan, hatinya bersih. Dan orang ini percaya sama Tuhan sepenuh hati. Kalau dia taat, taatnya sepenuh hati. Jadi Daud itu dari apa yang dia lakukan, itu memang sepenuh hati. Saya mau sampaikan sama saudara pada bagian-bagian akhir. Saudara, kekristenan itu selalu berbicara tentang cara hidup. Cara hidup kita dimulai dari hati. Orang kalau hatinya baik, perbuatannya pasti baik. Orang kalau hatinya beres, oh semua perbuatannya pasti beres. Tapi kalau orang hatinya kacau, hatinya gak beres, semua gak beres yang dia buat, pasti kekacauan yang dia buat. Kekristenan itu bicara cara hidup yang dasarnya mulai dari hati. Makanya Efesus pasal 5 ayat 15 itu berkata begini. Boleh sama-sama kita baca ayat ini saudara? Efesus 5 ayat 15. Coba sama-sama baca kita dengan keras ya. 2 dan 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kekristenan itu bicara cara hidup. Dan Alkitab katakan perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti. Bagaimana kamu hidup, cara hidup kita bagaimana. Dan cara hidup kita itu sumbernya dari hati. Apa yang kita lakukan itu dari hati. Hati itu mencerminkan kehidupan kita. Dan kalau bicara perbuatan, Petrus pernah mengajar kita, cara hidup kita sia-sia itu telah ditebus oleh darah Kristus. Saya baca dengan cepat. 1 Petrus pasal 1 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perhatikan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan kalimat yang saya tulis sama saudara ini, bahwa memiliki cara hidup yang benar itu harus dimulai dari membangun kualitas tanah hati yang benar, tanah hati yang baik. Kekristenan bicara cara hidup. Dan untuk kita punya cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu mulainya membangun dari kualitas tanah hati kita yang benar. Karena Amsal 4 ayat 23, Tuhan suruh kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hati terpancar kehidupan. Hati kita sumbernya. Makanya saya tulis juga berikutnya dengan cepat supaya selesai. Kualitas tanah hati yang benar itu tercermin dari gaya hidup dalam ketaatan. Jadi kalau kita lihat orang Kristen itu sedikit-sedikit taat, dengar firman dia taati. Perhatikan ya, pada bagian akhir ini penting. Karena bereskan kualitas tanah hati kita. Bereskan dulu baru kita bisa berkenan. Kalau kita melihat ada seorang Kristen, kita melihat ada anak Tuhan, dengar firman dan dia pengen taati. Sedikit-sedikit taat, sedikit-sedikit dia taat, sedikit-sedikit dia taat. Dari situ kita tahu itu tanah hatinya bagus. Itu kualitas tanah hatinya the best, terbaik. Semua berangkat dari hati kok. Sebab hati itu sumber kehidupan kita. Bukan hanya urusan dengan Tuhan.
Kalau urusan dengan Tuhan beres, di dunia jasmani kita pun pasti beres. Promosinya, berkatnya datang karena promosi masa depan kita kembali kepada hati. Karena Tuhan lihat hati. Bagaimana kita bisa dapat promosi berkat dari tangan Tuhan? Nih, aku kasih berkat. Sementara Tuhan lihat hati kita nggak beres. Kualitas tanah hati yang beres menentukan ketaatan cara hidup kita. Jadi kalau kita lihat orang Kristen, sedikit-sedikit dia taat, sedikit-sedikit taat lihat firman. Kenapa dia bisa taat? Hatinya bagus. Hatinya taat. Semua berangkat dari hati. Anda tanya sama saya, mana ada pendeta orang yang bisa taat seperti itu? Ada. Ada mau contoh, Nuh contohnya. Dengan cepat saya baca supaya clear. Kejadian pasal 6 ayat 22 bercerita tentang Nuh. Lalu Nuh dikatakan melakukan semuanya itu. Saya ulang. Perhatikan kalimat ini. Nuh itu dikatakan melakukan semuanya itu. Apa semuanya itu? Perintahnya Tuhan. Dilakukan semuanya, nggak pilih-pilih. Tepat dikatakan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, ketaatannya, demikianlah dilakukannya. Orang ini dikatakan apa? Dia taat melakukan semua perintah Tuhan. Saya ulang, dia taat melakukan semua perintah Tuhan. Kadang-kadang kita ini gini ya, kayak Amasya, kayak umat Israel. Kita itu melakukan perintah Tuhan taat di sisi yang ini. Misalnya kita taat pada mengampuni. Dengarkan saya, kita bisa taat mengampuni, kita udah pamer sama Tuhan. Padahal di sisi perintah yang lain kita nggak bisa taat. Anda nangkep ya kira-kira maksud saya ya. Kita ini loh rasanya udah sombong banget, udah pamer sama Tuhan. Kita bisa tawar menawar sama Tuhan. Saya udah taat Tuhan, saya udah melakukan perintahmu dengan benar, dengan taat pada sisi mengampuni. Tapi ternyata di sisi perintah Tuhan yang lain kita payah, nggak bisa taat. Selalu gagal pada perintah yang ini. Yang mengampuni bisa, yang di sini nggak bisa. Terjemahkan sendiri, coba kata-kata saya. Ada seringkali kita batal, gagal di sini. Di sininya taat, di sini nggak semuanya kita bisa taat. No, karena hatinya kualitasnya bagus, semua perintah Tuhan dia taati. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saya bagian terakhir, saya bagi sama saudara ini. Apa itu ketaatan? Ketaatan itu definisinya pada Kejadian 6 ayat 22. Definisi simple, praktis tentang ketaatan itu apa? Lihat kehidupan Nuh. Saya singkatkan begini ya. Ketaatan itu adalah 3S dari definisi Kejadian 5 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22, sorry. Nuh dikatakan dalam ayat ini, dia melakukan semuanya itu. Yang satu, ketaatan itu dia melakukan semuanya. Bukan sini bisa, di sini nggak bisa, nggak. Semuanya itu namanya ketaatan. Yang kedua, tepat. Dia melakukan tepat seperti perintah Tuhan. Tepat dan dikatakan ayat ini, demikianlah dilakukannya, segera dilakukan. Ini saya bilang tadi, dengar firman Allah, sedikit-sedikit taat, sedikit-sedikit taat. Kenapa? Hatinya berkualitas, hatinya bagus. Begitu dengar firman, segera dilakukan. Nggak nunggu besok Pak, nggak nunggu minggu depan, langsung dilakukan. 3S. Ketaatan itu adalah semuanya perintah Tuhan kita lakukan. Dan kita melakukannya dengan apa? Dengan tepat. Ketiga, segera kita melakukan. Itu Kristen yang taat. Dan saya berdoa pagi ini, kita punya ketaatan hati kita akan Tuhan. Saudara percayalah, ketaatan memang seringkali kadang-kadang berat kita mengatakan. Tapi taat itu kunci berkat. Kalau saya bertanya saudara mau diberkati Tuhan, pasti amin. Gede suaranya amin. Kalau kita bicara berkat, tapi kenapa berkat gak kita alami? Kita gak punya ketaatan. Percayalah pada waktunya Tuhan akan menyatakan semua janjinya pada kita. Kembali kepada hati. Janjinya digenapi, kembali kepada hati. Saya berdoa pagi ini. Seperti saya katakan kemarin, Anda gak usah minta yang lain dulu. Gak usah minta berkat dulu. Minta berkata gini, Tuhan aku mau bereskan hatiku. Mampukanlah aku bereskan hati. Kalau ada batu, ada dendam, ada kemarahan, ada hal-hal yang lain, bereskan. Tuhan jamah hatiku pagi ini. Saya berdoa kiranya Tuhan boleh menjamah setiap kita.